Beberapa tahun yang lalu, sebuah buku yang bagus ditulis dari Skotlandia. Judulnya ialah Tuhanmu Terlalu Kecil. Datang di waktu yang tepat. Saya berpikir, suatu saat nanti saya harus tulis buku berjudul Tuhanmu Terlalu Baik. Sebaliknya, saya menulis buku berjudul Keluar dari Zona Nyaman Anda. Jadi, saya pikir kalau saja lebih banyak orang mendengar tentang Tuhan yang ada di Alkitab, mereka akan tidak nyaman. Dan hasilnya orang-orang mencari Tuhan yang mereka nikmati, yang mereka sukai karena cocok untuk mereka. Saya khawatir jika Tuhan yang disembah orang-orang saat ini, saya sebut dia Tuhan Feuerbach. Dia seorang filsuf Jerman, Ludwig Feuerbach, di abad ke-19. Tulisan-tulisannya menjadi dasar dari filosofi Karl Marx. Dia mengklaim bahwa Tuhan tidak lebih dari proyeksi manusia atas latar belakang alam semesta. Maksudnya, orang biasa butuh dan ingin percaya bahwa ada Tuhan di atas sana yang akan menjaganya dan yang akan membawa ke surga ketika mereka mati. Dan menurut Feuerbach, orang seperti ini menciptakan Tuhan di dalam pikirannya yang mereka butuhkan sebagai penopang untuk membantu masalah mereka. Itu bukan Allah yang secara objektif ada. Bukan. Dia ada dalam imajinasi kita, kata Feuerbach. Dan kalaupun ini subjektif, kami tetap menempatkannya objektif sebagaimana dia ada dan menempatkan dia di sana. Dan kami dapat percaya dan kami menyembah dia. Jadi itulah dasar pemikiran Feuerbach dalam hal ini. Perhatikan, dia ada benarnya. Pandangan saya, sedihnya, itulah yang dilakukan banyak orang di gereja modern. Alasannya adalah karena kita malu atas Tuhan yang ada di Alkitab, terutama Tuhan yang ada di Perjanjian Lama. Bahkan pengajaran-pengajaran Yesus dan para rasul yang berkaitan dengan kebutuhan dan satu-satunya jalan keselamatan, kedaulatan Tuhan atas penghakiman, dan yang terakhir adalah neraka, hukuman kekal. Ketika orang membaca hal itu di Alkitab, mereka tidak mau mengetahuinya, jadi mereka hanya mau Tuhan yang membuat mereka nyaman. Jadi seakan-akan seperti sebuah kue yang kita sedang makan. Lalu untuk menelannya, dan kita minum air yang banyak supaya cepat ditelan. Seperti itu juga firman Tuhan. Kita hanya nyaman dengan Tuhan yang kita mau. Bukan Tuhan yang sebenarnya di Alkitab. Terima kasih banyak untuk satu dari gambaran sifatnya Tuhan yang adalah baik, menyenangkan, manis, keren, mengagumkan. Meskipun kadang saya ingin mengatakan ini tentang Tuhan, saya mau jujur mengatakan bagaimana merasakan bahwa Tuhan itu baik. Ada masa di mana saya merasakannya sendiri dan secara pribadi mengalami kemurahan hati yang lembut. Ada juga masa di mana saya sendiri secara pribadi mengalami hati yang lembut, dan ada juga kehilangan kata-kata selain wow, karena Tuhan sudah sangat baik. Mungkin dalam sebuah situasi di mana ada terobosan yang ajaib, atau kata yang tepat menggambarkan kebesarannya, yaitu adalah keren, mengagumkan. Tetapi tentunya tidak ada salahnya memakai kata-kata ini untuk menggambarkan Tuhan sekali-kali. Dan belakangan ini dalam bacaan Alkitab saya ada kisah wanita yang anaknya dibangkitkan kembali oleh Nabi Elisa. Elisa memintanya untuk meninggalkan daerah itu karena Tuhan telah menetapkan kelaparan selama 7 tahun. Jadi dia dan keluarganya melakukannya dengan tepat. Dan di akhir dari tahun ke-7 dia kembali ke rumahnya dengan kekhawatiran apakah dia akan mendapatkan tanahnya kembali karena sudah lama pergi. Jadi, seperti yang terjadi, sang raja bertanya kepada hamba Elisa, Gehazi,
untuk menceritakan kisah Elisa. Tepat pada saat Gehazi menceritakan tentang anak yang sudah mati dan dibangkitkan kembali, dan tiba-tiba wanita itu muncul. Wah, Gehazi berkata, "Oh, iya Tuanku Raja, inilah perempuan itu, dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Wanita itu mendatangi sang raja untuk memohon agar rumah dan juga tanahnya kembali yang mungkin telah diambil. Tetapi karena kedatangan yang tepat dan kebenaran dari kejadian bahwa dialah wanita yang sama, maka raja memberi perintah, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladangnya itu semenjak dia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Menurut Anda bagaimana? Saya akan berkata keren. Luar biasa. Bagus. Bukankah Tuhan juga demikian? Ya. Ada bagian lagu yang saya dengar beberapa tahun yang lalu. Sudah lama tidak saya dengar. Saya suka sekali. Liriknya begini. Yesus yang manis, Yesus yang manis. Betapa menakjubkan engkau lebih terang dari matahari pagi. Menurut saya tidak ada yang salah dengan lagu itu, dan saya tahu bagaimana rasanya merasakan hadirat Tuhan atau menyaksikannya menjawab doa dengan cara yang paling menakjubkan di waktu yang tidak terduga. Dan Anda berkata, "Tuhan, kau sangat baik. Engkau menakjubkan, begitukah Tuhan?" Iya. Tapi apakah itu gambaran keseluruhannya? Tidak juga. Saya ingin sampaikan beberapa hal di seri topik keluar zona nyaman ini yang menurut saya perlu disampaikan. Dan saya pikir saya sudah menunggu orang lain untuk menyampaikannya. Di dalam riset saya menemukan 1 atau 2 artikel yang berjudul Tuhan terlalu baik atau Tuhan terlalu aman. Tuhanmu terlalu sangat aman. Tetapi sejauh yang saya tahu, saya tidak tahu apakah ada orang yang membahasnya. Saya berpikir untuk membicarakan hal itu selama beberapa minggu ke depan. Saya ingin menyebutnya skop. Ini adalah gambaran gabungan, bukan suatu kelompok atau individu yang ada di pikiran saya. Kebenarannya adalah kita semua membutuhkan bantuan dalam hal ini. Mungkin beberapa orang mau Tuhan hanya terlihat baik. Beberapa orang merasa malu bahwa sejumlah nenek moyang kita, beberapa berpendidikan, beberapa tidak berpendidikan. Dan ini tentunya sangat tidak menarik untuk non-Kristen. Mereka memberikan kekristenan yang diyakini, reputasi buruk, kita mewarisinya sekarang. Dan beberapa orang ingin menghilangkan citra ini selamanya. Beberapa departemen teologi, universitas, dan juga sekolah Alkitab telah berusaha untuk mengubah gembala dan rohaniawan menjadi orang-orang yang mampu menunjukkan sifat Tuhan yang lebih baik. Beberapa orang juga sensitif dengan kritikan. Beberapa non-Kristen datang ke gereja, ingin menghadiri dan berada di gereja, tetapi saya ingin katakan kepada mereka agar tahan dulu. Dan beberapa dari mereka akan berkata, "Tunggu dulu, nanti semua orang akan mengatakan dirinya, aku Kristen sekarang." Pertanyaannya, ada banyak orang yang meminta maaf atas bagaimana Tuhan digambarkan di dalam Alkitab. Dan mereka mau minta maaf atas bagaimana Tuhan dipaparkan. Saya tanya kembali, apakah itu berhasil? Apakah dengan begitu menarik ribuan jiwa ke gereja? Dengan cara meminta maaf ke orang-orang atas bagaimana Tuhan dipaparkan? Dan apakah orang-orang jadi ingin ke gereja? Bagus juga ada pengkhotbah seperti itu. Anda tahu, itu tidak berhasil. Itu gagal. Anda dan saya sama-sama tahu. Saya berpikir kalau saja kita berhenti meminta maaf untuk Tuhan yang digambarkan di Alkitab, atau berhenti untuk mencoba membuatnya terlihat menarik, kita mungkin memperoleh kesuksesan yang lebih besar atau juga tidak. Tetapi saya yakin kita akan mendapatkan persetujuannya. Saya percaya jika kita dengan sungguh-sungguh mempertahankan Tuhan yang ada di Alkitab,
Sebagaimana adanya Dia memilih untuk menggambarkan dirinya dengan firman-Nya sendiri, Dia akan diagungkan. Saya perkirakan bahwa saat kita melakukan langkah itu, kita akan sampai pada titik di mana mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam kuasa yang lebih besar. Roh Kudus bekerja lebih lagi, menjangkau lebih daripada sebelumnya. Kita akan mengerti tentang Tuhan di Alkitab. Ngomong-ngomong, waktu saya memakai kata permintaan maaf, Anda perlu pahami bahwa kata-kata tersebut bisa dipahami dalam dua cara. Penggunaan pertama adalah untuk menyampaikan izin, permohonan maaf dan menyampaikan maaf karena sebuah hal. Permintaan maaf yang ini adalah jenis yang sering dipakai di banyak kejadian. Ada juga penggunaan lain dari kata itu yang valid dan berguna untuk membuat klaim intelektual atas Tuhan yang ada di Alkitab yang bisa dipertahankan dan diuji dengan alasan dan fakta-fakta. Jenis permintaan maaf seperti ini kadang dibutuhkan. Selama itu benar dan benar bagi Tuhan, di Alkitab itu akan dipertahankan. Tapi Tuhan yang terlihat baik, yang membuat saya tidak nyaman, adalah satu-satunya pribadi yang mulai sering digambarkan di banyak tempat. Dia tidak cukup besar, tidak cukup mengagumkan, atau berpengetahuan untuk bertindak. Tidak cukup bertindak. Salah satu pendahulu saya di kapel Westminster, dia kepala mentor saya, Dr. Martyn Lloyd-Jones, seringkali membuat saya tertawa. Dia sering berkata kira-kira begini, persoalan gereja zaman sekarang ini adalah ada terlalu banyak orang baik di pelayanan. Jadi menurut saya dia merasa gereja membutuhkan orang-orang yang tidak selalu menyenangkan, tetapi lebih blak-blakan. Tidak harus merasa takut menegur orang lain. Dr. Lloyd-Jones menulis, apakah ada banyak orang baik di pelayanan? Perhatikanlah bagaimana menurut Anda tentang kebanyakan gembala, pendeta, pemimpin gereja, hamba Tuhan. Yang Anda tahu, apakah mereka orang-orang baik? Jika ya, Dr. Lloyd-Jones menulis bahwa ini bukan hal yang baik. Jadi saya akan tanya, akankah orang yang mengenal saya menyebut saya orang yang baik? Saya rasa ya, tapi tidak peduli bagaimana orang menilai Anda dan menilai saya. Saya mendengar seorang teman mengatakan seperti ini, saya sudah terlalu tua untuk tak mentaati Tuhan sekarang. Saya tahu persis apa yang dia maksud. Maksudnya bukan tidak boleh tidak taat pada Tuhan. Bukannya tidak boleh. Karena kecenderungan manusia tidak taat pada Tuhan. Maksud teman saya itu adalah dia mengetahui dia hanya memiliki sisa hari dan tahun yang terbatas untuk hidup. Jadi dia tidak boleh melalaikan untuk melakukan semua hal yang memuliakan Tuhan. Itulah saya. Usia saya 82 tahun. Dan saya tidak ingin membuang waktu, sisa waktu saya, hanya untuk menyenangkan orang lain, untuk memenuhi permintaan mayoritas, untuk menghindari apa yang menjadi kebenaran. Saya menulis buku beberapa tahun yang lalu berjudul Pengurapan Kemarin, Hari Ini, dan Besok. Ada dua hal yang ingin kita semua hindari. Pertama adalah meninggalkan zona nyaman kita, dan satu lagi adalah kita tidak mau ada stigma. Lihat, Tuhan kita yang baik menjaga kita tetap aman di zona nyaman kita. Kita memuaskan diri kita dengan keyakinan di dalam Tuhan bahwa buat kebanyakan dari kita itu sudah cukup. Lalu saya teringat dengan nasihat Yakobus. Katanya, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah? Itu baik.
Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Tapi apakah kita gemetar? Apakah kita takut akan dia? Kemungkinan tidak. Apakah kita harus takut? Ya. Dan itu sebabnya saya merasa diarahkan, saya percaya, saya didorong untuk menyampaikan seri khotbah ini. Dan mengenai keluar dari zona nyaman Anda. Begitu kita memproyeksikan Tuhan yang baik, dan kepada banyak orang, kita sedang menghibur diri kita dengan satu pukulan, dan kita mengira kita sudah menyelesaikan tugas kita. Tidak ada lagi yang mengganggu kita baik-baik saja. Kita tidak membutuhkan apapun seperti yang terjadi di gereja Laodikia di Wahyu 3 ayat 17. Tetapi saat itu terjadi, pribadi yang matanya seperti api berkata dari tahtanya, "Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang." Saya suka berpikir jika seri yang sudah saya mulai akan menolong kita untuk menyadari bahwa kita sudah menjadi suam-suam kuku. Pengabdian kita kepada Tuhan yang ada di Alkitab begitu suam-suam kuku hingga membuat dia muak. Dan dia sudah siap memuntahkan kita dari mulutnya. Salah satu ketakutan saya berbicara seperti ini adalah saya bisa saja berlagak seperti orang Kristen yang paling benar karena akan ada orang yang setuju dengan khotbah saya ini dan berkata, "Ya, khotbahkan ke mereka." Itu tidak memberkati saya dan mungkin tidak menghormati Tuhan. Yang ingin saya bicarakan adalah membahas Tuhan tentang yang benar sedemikian rupa akan membuat perbedaan dalam hidup Anda. Sebuah perbedaan bagi orang-orang. Perbedaan bagi orang-orang baik. Orang yang ramah. Perbedaan bagi orang yang tidak baik. Saya akan senang untuk mendorong Anda agar tidak bermain di area zona nyaman Anda. Karena baik saja, itu tidaklah cukup. Jadi yang saya pikirkan hari ini adalah komitmen yang begitu teguh dan berani kepada Tuhan dalam Alkitab, supaya kita siap sedia untuk menghadapi mati. Izinkan saya bertanya, apakah Anda siap untuk dirajam? Karena kepercayaan Anda pada Tuhan, relakah Anda mati? Untuk apa yang Anda percaya sekarang ini? Seorang teman saya bernama Joseph Tun pernah berkata pada saya, orang yang paling berbahaya di dunia adalah orang yang sama sekali tidak takut mati. Pandangan saya, kita memerlukan orang Kristen yang menjadi ancaman bagi iblis, seperti halnya teroris bagi orang Barat. Saya berharap saya begitu. Saya berharap saya jadi ancaman bagi iblis. Banyak di antara kita seperti anak-anak Skiwa yang saya kaitkan dengan program berbeda. Mereka tertarik dengan kekuatan supernatural, tetapi bukan ancaman buat si iblis. Bahkan iblis tidak kenal siapa mereka. Ketika mereka mencoba mengusir setan di dalam Yesus, mereka mengklaim mengenal Paulus. Mereka menyamakan diri di tingkat yang tidak sebanding dengan kemampuan dan kehebatan mereka. Mereka memakai nama Yesus, tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus, aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi siapa kamu?" Jadi, seperti yang saya sampaikan di tayangan sebelumnya, teman lama saya yang bernama Ralph Bonner sering berkhotbah tentang seorang pria yang dikenal di neraka. Berdasarkan ayat tersebut, saya akan ulangi sekali lagi. Rasul Paulus adalah ancaman yang nyata bagi si iblis dan sudah terkenal di dunia orang jahat. Karena itu, teman lama saya, Ralph Bonner berkata, "Aku ingin dikenal di neraka." Bagaimana kita? Bagaimana dengan saya? Saya tidak bermaksud lain. Tetapi benarkah Anda? Pikir Anda adalah ancaman bagi si iblis? Saya ragu saya tidak. Saya ingin bertanya, apakah si iblis mengenali Anda?
Apakah dia harus bekerja lembur supaya Anda tidak jadi ancaman untuk kepentingannya? Haruskah Anda bertanya bagaimana Anda menjadi ancaman bagi si iblis dan punya reputasi yang terkenal di neraka karena membahayakan kuasa jahat? Haruskah? Saya akan menjawabnya dengan bertanya, seberapa banyak Anda berbicara dengan orang yang terhilang secara pribadi? Berikut cara untuk menjadi ancaman bagi iblis jika Anda adalah penjangkau jiwa. Apakah Anda berbicara tentang Yesus ke orang lain? Apakah Anda percaya orang lain butuh diselamatkan? Dan seberapa jauh Anda siap melangkah dalam komitmen kepada Yesus Kristus? Seberapa ingin Anda untuk keluar dari zona nyaman? Atau apakah Anda kesal karena zona itu dapat diambil? Dan apakah Anda bebas dari semua kepahitan dan juga dendam? Apakah Anda sudah mengampuni orang yang melukai Anda? Tahukah Anda, iblis tidak bisa bekerja melalui orang yang bebas dari kepahitan. Saya harus bilang kepada Anda, Tuhan tidak akan memakai orang-orang yang menyimpan dendam. Bukan itu saja. Saya bertanya, apakah Anda menghargai setiap ujian yang diizinkan Tuhan atau Anda komplain dan menggerutu sepanjang waktu jika Anda bukan ancaman bagi iblis? Izinkan saya bertanya pada Anda, berapa banyak dan seberapa sering dan seberapa berkorban Anda memberikan keuangan Anda kepada Tuhan? Tahukah Anda bahwa iblis tidak akan senang dengan orang yang murah hati? Jadi, saya ingin bertanya, saya tidak bermaksud yang lain. Berapa kali tepatnya Anda berdoa setiap hari? Saya teringat kepada kalimat William Cowper. Iblis gemetar ketika melihat orang kudus yang paling lemah berlutut. Mereka semua berlutut. Iblis-iblis berlutut. Ya, saya harus berterus terang, saya khawatir, saya takut jika saya bukan ancaman bagi iblis. Tentunya saya mau jadi ancaman. Pikirkan orang-orang yang menjadi ancaman bagi dunia. Ya, mereka mau jadi ancaman terhadap semua hal. Mereka mau jadi ancaman untuk semuanya. Karena mereka dipenuhi dengan kejahatan. Saya ingin jadi ancaman hanya kepada iblis, dan saya tidak kaget. Upah kita di tahta penghakiman Kristus, dan bukan didasari pada apakah kita disukai atau tidak, apakah kita dikagumi oleh orang Kristen, apakah kita bangun reputasi yang baik di antara orang-orang kudus. Anda tidak akan mendapatkan upah karena Anda terkenal. Saya penasaran apakah upah kita di tahta penghakiman Kristus akan diberikan berdasarkan kita dikenal di neraka dan merupakan ancaman terus-menerus bagi iblis dan pengikut-pengikutnya. Saya juga percaya mereka yang mencapai hal-hal besar untuk Tuhan di dunia akan dikenal di neraka karena mereka punya reputasi di dunia orang jahat. Sebagai ancaman kepentingan iblis, saya perkirakan pria atau wanita yang menyelesaikan hal-hal besar untuk Tuhan di kerajaannya tidak akan malu karena Alkitab dan tidak malu khususnya akan Injil. Karena mereka akan lepas dari kepahitan, benar-benar mengampuni. Semua orang yang telah melukai mereka dipenuhi oleh kasih Yesus. Mereka juga akan murni secara seksual. Mereka tidak takut berdiri untuk kebenaran dan tidak takut untuk mati demi keyakinan mereka. Kedisiplinan mereka dalam menghargai arahan Tuhan lebih daripada tepuk tangan manusia. Inilah orang-orang yang menikmati keintiman dengan Roh Kudus. Mereka tahan terhadap cinta uang dan hal-hal materi, tidak dapat dibeli atau disuap.
Mereka taat dalam doa, rela berkorban, dan teratur memberikan keuangannya. Mereka lemah lembut, mereka selalu siap sedia jika memang perlu untuk keluar dari zona nyaman mereka. Yang terakhir, saya pikir upah di tahta penghakiman Kristus, upah terbesar jika saya boleh mengatakannya, akan diterima oleh mereka yang dikenal di neraka. Apakah Anda dikenal di neraka? Tapi zona nyaman kita membuat kita merasa nyaman siang dan malam. Apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, kemanapun kita pergi, kita bahkan membawa Tuhan ke dalam segala hal, berharap Dia disenangkan. Saya membaca seorang artis Hollywood yang kemudian naik ke panggung dengan pakaian yang paling sensual, gaun yang provokatif, sangat terbuka. Lalu ia berkata, dia berdoa dulu sebelum dia berhadapan dengan penonton dan berkata, Tuhan yang menolongnya. Jadi, di Amerika, kita sudah terbiasa dengan petinju kelas berat yang berkata, terima kasih Tuhan karena aku menang. Saya sendiri pernah diminta untuk mendoakan tim sepak bola profesional sebelum mereka turun ke lapangan. Saya tahu tim lain memiliki pelayanan doa juga. Saya bisa saja menolak, tapi saya memanfaatkan 10 menit untuk mengkhotbahkan kitab Injil. Dan saya senang berdoa agar mereka semua memiliki karakter yang benar siapapun yang menang. Saya tak tahu melakukan hal baik atau merugikan, tapi saya berusaha untuk memaparkan tentang Tuhan yang baik. Dan untuk menanggung stigma celaan itu tidak enak. Hal yang paling benar yang saya pikir tentang Injil hari ini, Injil pada umumnya adalah untuk menghapus stigma, agar tidak tampak buruk, dan tampaknya sudah ada, atau memang disengaja. Seringkali saat nama Yesus diucapkan adalah untuk mengurangi kitab Injil. Jadi harapan dan doa saya supaya yang saya katakan hari ini dan beberapa minggu ke depan akan mendorong kita berlutut, akan membawa kita melihat Tuhan di dalam Alkitab dan mengenal Dia dan mengasihi Dia dan kasihi Dia sebagaimana Dia seharusnya. Sehingga kita tidak akan mengubah apapun, bahkan jika kita bisa, dan Anda tidak akan malu, karena Tuhan di Alkitab kemanapun Anda pergi. Bapa Surgawi, saya meminta agar Engkau menggunakan kata ini dan menerapkannya dengan Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus. Amin.